Selamat datang kawan pajak. Kembali lagi bersama kami, Pajak Muntok Podcast. Pada episode ke-10 kali ini, kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau adalah Kepala KP2KP Muntok yang baru, menggantikan Bapak Sabto Mulyono per bulan Juni 2021. Beliau adalah Bapak Rizky Anitya. Silahkan. Oke, salam kenal kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Rizky Anitya. Saya di sini sekarang sebagai Kepala KP2KP Muntok per Juni 2021. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke. Disclaimer ya, kawan pajak. Kami minta izin untuk buka masker ya. Sebelumnya juga kami sudah vaksin 2 kali. Kami juga sudah rapid antigen, hasilnya negatif. Alhamdulillah. Dan kami berserta tim juga tetap menerapkan prokes. Gitu. Oke. Kembali lagi ke topik. Karena kita akan membahas terkait NPWP instansi pemerintah. Yang pertama itu, apa itu sih NPWP instansi pemerintah, Pak? Oke, dulu mungkin orang kenalnya adalah NPWP Bendahara. Ya, Jadi sesuai dengan adanya terbitnya PMK 231 tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020. Jadi gini, dulu setiap kita selalu nyebutnya NPWP bendahara, padahal bendahara itu adalah jabatan intinya sih, seperti itu. Orangnya bendaharawan. Nah, kadang-kadang dalam satu dinas itu ada beberapa NPWP karena ada satker, ada proyek, akhirnya diterbitkan NPWP. Nah, pada saat proyek itu selesai atau orang itu sudah tidak menjabat, biasanya NPWP itu akan tidak efektif lagi ini ya seperti itu, karena dulu biasanya pembuatan NPWP bendahara itu ada dalam kurungnya nama bendaharawannya, seperti itu. Kayak melekat ke namanya ya. Ke nama, bukan ke entitasnya. Makanya dengan terbitnya PMK 213 ditertibkanlah nih. Jadi bahwa sekarang satu dinas atau satu entitas hanya boleh satu NPWP seperti itu. Jadi untuk masalah simplicity, untuk kesederhanaan, simple, mudah, intinya seperti itu. Terus juga mungkin untuk meningkatkan kepatuhan dari NPWP instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Jadi kita menyebutnya sekarang ada 3. NPWP instansi pemerintah pusat, NPWP instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa seperti itu. Oke, ada 3 ya. Oke. Terus lanjut, tadi terkait NPWP instansi pemerintah, itu apa saja sih Pak? Itu kewajibannya sebagai bendaharanya juga? Oke. Secara kewajiban itu tidak berubah dengan peraturan sebelumnya, bahwa NPWP instansi tadi pusat, daerah, dan desa, kewajibannya pertama adalah PPh 21, mungkin terkait dengan pembayaran gaji, baik itu pegawai tetap, honorer, ataupun ada tenaga ahli seperti itu. Terus kedua, PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini akan dipungut jika transaksi pembelian barangnya dengan nilai di atas 2 juta rupiah. 2 juta ya ini 2 ya juta. batasannya ya? Iya. 2 juta itu maksudnya itu di atas 2 juta atau 2 juta pas kan Pak? Sampai dengan 2 juta itu tidak dikenakan. Jadi kalau udah 2 juta 100 rupiah itu udah kena PPh pasal 22, tarifnya 1,5%. Seperti itu Mas PI. 1,5%. Nah, terus selain itu ada PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 23 ini no limit. Jadi mau di atas 2 juta, di bawah 2 juta, misalnya ada transaksi 100.000 terkait dengan jasa, dan itu tetap kena PPh 23 sebesar 2%. 23 ya. Oke. Terus ada lagi PPh pasal 4 ayat 2 jika terkait dengan kegiatan konstruksi ataupun ada yang terkaitan dengan PPh final lainnya. Terus ada lagi PPh pasal 15 itu jika terkaitan dengan
penerbangan dan apapun pemotongan itu seperti itu. Terus juga pasal 26 jika transaksi dengan wajib pajak luar negeri seperti itu. Satu lagi yang pasti PPN. Nah, untuk PPN sama nih seperti PPh pasal 22, limit yang dikenakan PPN adalah yang di atas 2 juta. Oh, berarti harusnya tadi secara tidak langsung harusnya 22 sama PPN itu berkaitan ya? Pasti berkaitan. Kalau PPN itu pasti akan berkaitan dengan 22, dengan 23, ataupun dengan 21, ataupun 4 ayat 2. Pasti PPN akan berkaitan ke segala lini PPh. Oh iya, oke, benar sekali. Oke, lanjut tadi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai tarif-tarif tadi ya, pasal-pasalnya tadi mungkin secara umum saja mungkin. Oke. Kita pertama dengan PPh pasal 21. Nah, PP 21 itu sebetulnya secara peraturan tarif dan pemotongan dan semuanya sama dengan NPWP, baik itu badan ataupun PT, CV yang lainnya. Dia patokannya adalah di Per 16 Per 16 tahun 2016 di situ. Jadi tarifnya tetap pasal 17 progresif untuk pegawai tetap 0, 5, 10, 25 sampai 30. Terus untuk pegawai tidak tetap tarifnya 50% kali 5% dan seterusnya itu ya seperti itu. Itu untuk PPh 21. Nah, untuk PPh pasal 22 yang tadi untuk terkait dengan pembelian barang yang menggunakan APBN itu dikenakan tarif 1,5%. Tapi kalau misalnya vendornya atau rekanan dari NPWP instansi pemerintah dan dia mempunyai surat keterangan terdaftar PP 23 atau SKED PP 23 itu akhirnya tidak dipotong PPh pasal 22 1,5%, tapi mengikuti aturan PP 23 0,5% seperti itu. Jadi lebih kecil ya? Lebih kecil. Nah, terus juga misalnya kayak PPh pasal 23 itu kan kalau misalnya itu berkaitan dengan jasa atau kegiatan yang lainnya, itu kan dipotong juga 2%. Ya, tapi benar. kalau misalnya tadi rekanan atau vendornya ternyata WP yang peredaran bruto tertentu dan dia punya SKED 23 pada saat melampirkan pada saat permintaan pembayaran itu jadi tidak dipotong 2% tapi 0,5 seperti itu. Oke, berarti ada fasilitas juga ya? Ada fasilitas, tapi memang pada saat rekanan penagihan, selain pada saat penagihan, vendor atau rekanan itu kan harus menyerahkan faktur pajak, intinya seperti itu. Dan kalau memang dia termasuk WP yang mempunyai peredaran bruto tertentu atau PP 23, dia harus menyerahkan SKED-nya untuk dipotong 0,5%. Tapi pada saat rekanannya tidak memberikan SKED-nya, berarti bendahara bisa memotong sesuai dengan transaksinya, apakah terkait dengan 22 atau 23 seperti itu. Oke, berarti vendor itu harus pinter-pinter ya, harus menyiapkan berkasnya dulu ya. Yes, jadi kalau misalnya dia tidak menyiapkan berkas, bendahara bendahara tidak salah intinya seperti itu memotong 23 ataupun 22 tergantung dari transaksinya apa. Oke, siap. Oke, selanjutnya tadi kalau tarif sudah, kita masuk ke tata caranya ini. Misal cara pemotongan atau pemungutannya dan cara pelaporannya, Pak. Oke. Nah, ini sebetulnya yang harus kita edukasi lagi bahwa kebanyakan dari instansi pemerintah dalam hal ini bendahara, mereka hanya merasa bahwa kebanyakan mereka adalah memungut, intinya seperti memungut saja sudah clear ini. Padahal mereka juga diwajibkan untuk melapor, intinya seperti itu. Jadi mereka tuh harus lebih aware lagi ini ya seperti itu, karena kalau mereka tidak melakukan kepatuhan pajak itu mereka akan bisa dikenakan sanksi ini ya, dikenakan STP, surat tagihan pajak. Oh iya, benar sekali Pak ya. Jadi misal kayak tadi kan harusnya kalau misalkan ada belanja pemotongan atau pemungutan pasal 22 ya harusnya ada PPN-nya juga ya. Iya. Yang dilaporkan juga intinya ya. seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka sampai tidak melaporkan dan diterbitkan sanksi, kan kita tahu bahwa di anggaran belanja dinas atau pemerintah itu kan tidak ada untuk pembayaran sanksi pajak, intinya seperti itu. Mungkin dulu sebelumnya untuk
NPWP bendahara tuh kayak ada privilege untuk tidak diterbitkan STP. Tapi sekarang dengan adanya misalnya temuan dari BPK ataupun dari kepatuhan, ya itu mau tidak mau diterbitkan. Jadi dari bendaharanya itu harus lebih aware lagi. Jadi mereka tidak hanya memungut, tapi juga mereka harus memotong. Dan pada saat memungut pun mereka harus lihat jatuh temponya, intinya seperti itu. Jadi bukan berarti mereka bisa semau-maunya nih, intinya seperti itu. Nah, untuk pemungutan di PMK 231 ini memang agak sedikit berlaku khusus karena mereka tidak mengikuti aturan PMK 242 PMK 242 ya, tahun 2014 intinya seperti itu. Jadi di PMK 231 ini untuk PPH ataupun PPN untuk NPWP pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus wajib menyetor adalah 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran seperti itu. Dan untuk pemerintah desa itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya seperti itu. Jadi agak berseberangan dengan PMK 242 tentang tata cara pelaporan dan penyetoran pajak intinya seperti itu. Itu tadi untuk ini Pak ya, penyetorannya. Nah, selanjutnya tadi pelaporannya gitu Pak. Oke, pelaporannya. Jadi untuk PPh pasal 21 berarti sudah menggunakan ISPT 21, terus 22 ISPT 22, 23 sudah menggunakan Ibu Pot intinya, dan media pelaporannya semua sudah menggunakan e-filing melalui DJP online seperti itu. Nah, untuk PPN mereka melaporkan menggunakan PPN PUT 11.1107 seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan instansi pemerintah itu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, mereka juga harus dikukuhkan nih sekarang Mas, intinya seperti itu. Jadi mereka selain melaporkan 11.07, mereka juga melaporkan SPT 11.11.11. Iya, PPN dalam negeri ya. Dalam negeri seperti itu. Tapi itu kalau misalkan dari instansi pemerintah yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak ya Pak ya. Benar. Oh iya, jadi bendahara juga bisa dikukuhkan sebagai PKP ya. Bisa ini seperti itu. Selanjutnya ini kan mungkin dikarenakan ada banyak pertanyaan dari kawan pajak ya, melalui WA terkait dengan penanganan insentif pajak. Jadi kalau misalkan ada belanja terkait insentif pajak, insentif ini ya COVID ya, apakah itu pajaknya dipungut atau tidak gitu Pak? Terkait dengan banyak pertanyaan bahwa kan untuk terkait penanganan COVID ini dibebaskan pajak intinya sih seperti itu. Tapi bukan bebas yang dalam arti benar-benar bebas. Yang harus diketahui adalah yang menerima penghasilan itu mereka tuh dapat fasilitas COVID nggak intinya sesuai dengan PMK 82 ataupun PMK 83 intinya seperti itu. Jadi pada saat mereka menagih dengan invoice, mereka harus melampirkan SKB PMK 82 seperti itu. Kalau misalnya vendornya punya fasilitas itu dan punya SKB-nya, berarti dari bendaharanya tidak boleh untuk memungut seperti itu Mas. Tapi kalau misalnya pada saat penagihan tidak ada SKB-nya, SKB PMK 82 intinya seperti itu, ya bendahara tetap harus memungut intinya seperti itu. Jadi bukan berarti semua bebas, tapi harus dari vendornya membuktikan bahwa memang mereka mendapat fasilitas insentif COVID seperti itu. Oke. Jadi tidak serta-merta langsung bebas ya, harus ada suratnya ya. Iya, apalagi misalnya walaupun ternyata memang pembelanjaan APBN itu atau APBD itu benar-benar memang untuk penanganan COVID intinya seperti itu. Karena kan memang ada peralihan penghasilan intinya seperti itu. Nah, kita lihat lagi dari kegiatan usahanya, klasifikasi usahanya, masuk nggak sih yang sudah diatur dengan peraturan tadi PMK 82 atau 83 yang terkait dengan COVID seperti itu, Mas. Oke, jadi
kawan pajak, misal tadi ada transaksi misalkan dengan vendor ya, misalkan dari instansi pemerintah ya, dari MPP instansi pemerintah, bisa dicek dulu atau dikonfirmasi dulu ya dengan vendornya, Iya. apakah tadi mereka termasuk yang mendapat fasilitas insentif COVID ya atau sesuai PMK 82 atau PMK 83 begitu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya mengenai NPP instansi pemerintah, Bapak Rizky Anditya. Semoga ini dapat membantu kawan pajak ya mengenai ilmu perpajakannya. Semoga jadi lebih paham ya, gitu. Oke, baik. Sebelum menutup podcast ini, mari kita ini Pak ya, buat ini Pak, menyerukan semboyan Pak. Oke. Jadi ketika nanti saya sebutkan pajak kuat, nanti kita sama-sama bilang Indonesia maju. Oke. Oke. 1, 2, 3 ya. Pajak kuat, Indonesia maju.